Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, di video kali ini saya ingin membongkar tentang rahasia DC lapangan pinjaman online legalnya OJK. Ya, ini sangat menyedihkan, kelam, ya, beresiko tinggi. Nah, ini saya dapat ceritanya dari TikTok gitu ya. Saya lagi scroll TikTok, mau hal seperti ini gitu. Oke, langsung saja ya. Dia bilang perjalananku jadi DC selama 2 bulan di Indodana Jakarta Pusat. Gitu ya. Setiap hari ada walk-in dan banyak anak baru yang OJT dan training gitu ya. Apa itu OJT ya? OJT dan training. Gitu ya. Nah, jadi bagi Anda yang gagal bayar di pinjol, DC pinjol itu selalu baru. Banyak yang kesel, banyak yang kecewa dengan DC pinjol legalnya OJK. Karena dia itu telah menjanjikan pembayaran tapi masih ditagih saja. Gitu kan, loh saya kan udah saya informasikan mau bayar hutang saya di bulan depan gitu, kenapa masih ditagih saja? Nah ini ya sebenarnya ya, karena setiap hari ada walk-in dan banyak anak baru gitu ya. Bisa saja Anda itu ditagih di hari terakhir DC itu bekerja gitu, karena pekerjaan DC itu aduh ya banyak keluar masuk. Tidak ada yang betah jadi DC ya. Bohong yang namanya ancaman, somasi pidana, somasi perdata, akan disita barangnya, akan dikunjungi 50 orang gitu. Itu bohong. Ya, tidak ada orang yang mau berurusan dengan hukum hanya karena pekerjaan jadi DC gini. Ya, ini buktinya setiap hari ada walk-in dan banyak anak baru yang OJT dan training. Gitu ya. Ini Indodana Jakarta gitu. Oke, selanjutnya kita baca. Nah, setiap hari kerja Bekasi Jakarta Pusat berhadapan macet dengan gaji 2,9 juta per bulan. Tetap dijalani karena nyari kerja susah ya. Nah, ini semangatnya patut kita apresiasi ya. Tapi di sisi lain ya, kalau Anda menyangka DC itu pakai mobil mewah, pakai Alphard, pakai Ferrari, hutang 300.000 dan Anda akan diperhatikan, didatangi oleh DC, itu tidak akan mungkin. Itu salah besar ya. DC ini seperti ini. Mohon maaf ya ini ya, tapi ini realitanya seperti itu ya. Ya ini DC nih ya, lagi ngantri gitu kan, macet-macetan, dia kering di jalan, panas di jalan, basah di jalan karena hujan. Seperti itu dengan gaji 2,9 juta ya. Yang ditampilkan oleh perusahaan pinjol DC itu mengerikan. Pakai mobil mewah, mengerti hukum, pidana perdata, somasi, dan lain-lain. Tapi aslinya seperti ini. Ya, orang-orang seperti ini. Nah, kenapa pinjol seperti itu? Ya, menampilkan DC itu, wah, pokoknya besar sekali gitu ya. Ya, karena kalau Anda tahu yang sebenarnya bahwa DC itu naik motor, panas-panasan begini, ya nggak ada harga dirinya. Ya, Anda nggak takut sama orang seperti ini. Sama-sama susah, sama-sama nggak punya uang. Ya, Anda nggak takut sama orang seperti itu ya. Tapi kalau yang dihadirkan, yang ditampilkan oleh pinjol-pinjol ini adalah orang-orang yang mengerti hukum, memakai mobil mewah, Anda akan ketakutan dan Anda akan tetap menjadi budak pinjol. Anda akan membayar pinjol gitu ya. Kita juga dapat informasi bahwa jadi DC itu 2,9 juta gaji, tidak menyentuh UMR sama sekali. Ini sebenarnya nggak boleh. Ya, ini nggak boleh nih sebenarnya, apalagi di Jakarta loh, gitu kan. Dia Bekasi Jakarta, gila Bekasi Jakarta itu kan jauh loh ya. Itu gajinya 2,9 juta itu habis di jalan saja hanya untuk bensin. Buat anak muda, jangan pernah mau lagi ngelamar jadi DC. Oke, selanjutnya. Kadang pengen nangis kalau capek, kadang macet sampai 3 jam baru sampai kosan. Mau pindahan belum bisa, nunggu gajian yang kedua yang full gitu. Ya nah, udah mah gajian pertamanya nggak full gitu kan. Mau gimana gitu kan. Itulah realita DC pinjol itu ya. Anda tidak ada lagi alasannya untuk takut dengan DC sebenarnya. Ya ini di sisi lain gitu ya. Ini Mas ini ya, Mas ini saya hargai gitu ya, karena dia juga sudah resign gitu kan dari kantor pinjolnya gitu ya. Tapi di sisi lain ya, DC itu manusia. Kadang dia itu pengen nangis.
Kadang dia itu pengen nangis bekerja sebagai DC, ya. Kadang pengen nangis kalau capek, gitu ya. Udah mah gajinya nggak UMR, tekanannya gila, ini ya. Jadi DC pinjol itu hanyalah manusia biasa, masih makan nasi, masih ngopi, ya. Jadi apalagi yang ditakutkan jika misalkan datang gitu, itu Anda itu berhadapan sama orang yang nggak punya uang lagi gitu loh. Ya, bukan didatangi oleh bangsawan, bukan didatangi oleh yang ngerti hukum, perdata, pidana, enggak. Oke, ya, selanjutnya. Nah, tempat yang aku suka buat makan gorengan dan rehat kalau capek. Nah, ini sisi kelamnya DC pinjol, ya. Makannya makan gorengan, tapi yang ditampilkan oleh perusahaan-perusahaan pinjol, ya, sehabis kita dari restoran ini akan menuju ke rumah kau 15 orang, ya. Kau tunggu di rumah, siapkan materai 10.000 dan RT RW agar kondusif. Nah, kami ada di restoran ini. Enggak, padahal lagi makan gorengan. Gitu loh. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, dia bilang begini ya. Sehari izin nggak masuk karena ban bocor, tapi tanggapan atasan langsung mau lebur data. Secara nggak langsung udah nggak boleh masuk kerja. Gitu ya. Saya nggak tahu lebur data apa gitu, tapi intinya secara nggak langsung udah nggak boleh masuk kerja karena izin nggak masuk karena ban bocor gitu ya. Nah, bisa kita lihat di sini ya, chattingan dari bosnya gitu ya. Sekali lagi saya info ya, ini perusahaan bukan perusahaanmu gitu ya, bukan perusahaanmu bla 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 gitu kan. Anda dan perusahaan bukan ngikut kamu, bukan ngikut lo karyawan gitu. Data lo gua lebur. Thanks saudara, ini yang terhormat. Di lingkungan kerjanya itu tidak ada penghormatan untuk karyawan, tidak ada saling menghargai, ya. Gajinya kecil di bawah UMR sudah melanggar aturan, gitu ya. Apa enak jadi DC pinjol, ya? Jadi bagi para DC nggak usahlah Anda itu menakut-nakuti, ya. Di luar dari pekerjaan Anda gitu loh, nakut-nakutin masuk grup Facebook Raja Galbay, pura-pura didatengin, masuk grup-grup yang lain, pura-pura didatengin, pura-pura jadi korban, gitu ya. Anda kalau nagih itu lewat WA aja udahlah, nggak usah terlalu membela perusahaan Anda. Ya, ini sudah ketahuan bobroknya perusahaan pinjol dalam memelihara karyawannya. Ya, itu bobrok sekali. Ya, jadi bagi para DC nggak usah terlalu ngebela-belain perusahaan Anda lah. Anda kalau kerja sebulan, 2 bulan, 3 bulan terima uang, cabut. Ya, oke, selanjutnya. Aku udah mohon-mohon minta izin sehari aja tapi dituduh bohong dan gak profesional. Langsung diadukan manajer sampai akhirnya aku memutuskan resign di tanggal 15. Karena saya mikir rezekiku masih ada di tempat lain. Nah, ini benar. Ya, saya doakan Mas ini atau Anda segera mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi. Amin ya robbal alamin. Oke, selanjutnya. Akhirnya aku ke kantor kasih surat resign, tapi kerja sebulan gak digaji karena dianggap resign dadakan. Bahkan HRD juga bilang sudah sesuai aturan di perjanjian kontrak. Jika gajiku 2,9 gak bisa turun, saya hanya minta hak saya ganti uang transport, tapi gak bisa. Beginilah jadi rakyat miskin dan tidak punya perlindungan hukum. Gitu ya. Saya gak bisa berkomentar banyak karena mungkin memang ada perjanjian kontrak kerja yang seperti itu. Ya, tapi bisa kita simpulkan bahwa lingkungan kerja perusahaan pinjaman online itu sangat buruk sekali, ya, sangat jelek sekali. Ini tidak hanya satu pinjol saja, ini banyak-banyak pinjol ini seperti ini, ya. Bukan hanya satu saja. Kebetulan Mas ini yang bersuara. Sebenarnya banyak, ya. DC-DC pinjol lain dan perusahaan-perusahaan pinjol lain, kantor-kantor pinjol lain pun sama seperti ini. Nah, sekarang mari kita lihat komentar-komentarnya. Oke, Allah itu baik. Kalau itu tempat bukan yang terbaik buat rezeki kita, pasti akan ada aja masalah untuk menyadarkan kita, ya, bukan ujian gitu. Nah, makasih Kak, aku setuju. Ya, semoga Masnya segera dapat kerjaan tetap yang lebih bagus lagi, ya. Oke, selanjutnya ini kerja apa, ya? Baru aja kemarin dapat panggilan di telemarketingnya, tapi nggak diambil karena kecil banget, cuma 2 juta. Ya, seperti itu pokoknya komentar-komentarnya ya. Jadi untuk Masnya saya doakan agar cepat mendapatkan pekerjaan lain, ya, yang lebih baik lagi. Nah, untuk Anda jangan pernah lagi takut dengan yang namanya debt collector pinjol, mau itu DC WA, DC telepon, DC lapangan, ya. Karena di video ini membuktikan bahwa DC lapangan itu tidak semengerikan apa yang ditampilkan oleh perusahaan-perusahaan pinjol.
ya. DC ini masih manusia, masih minum kopi, masih makan nasi sama seperti kita, masih ngantri-ngantri ya, tidak naik pesawat di sini ya. Di sini bisa saja ada gambar pesawat tulisannya DC pinjol OJK gitu, sedang menuju kantornya gitu ya. Tidak. Ya mereka tetap ya bermotor gitu kan. Tidak ada lagi alasan untuk takut dengan yang namanya DC dari pinjaman online. Oke, nah untuk DC-DC-nya Anda tidak perlu membela mati-matian pekerjaan Anda di pinjaman online itu. Kalau bisa Anda kerja 3 bulan di situ, ambil gajinya, ngelamar-ngelamar lagi di yang lain. Gitu. Nah, saya minta tanggapan Anda. Tulis di kolom komentar apa pendapat Anda tentang curhatan dari DC pinjol ini. Oke, tulis di kolom komentar ya. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.